الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita hormati Al-Imam Masjid Agung Nurul Iman. Kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman dan jajarannya. Kita hormati Bapak, Ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia. Pada siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga kita bisa hadir ke masjid ini, insyaallah melaksanakan salat zuhur berjemaah. Semoga salat zuhur kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam hendaknya selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, saudara jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan waktu yang terbatas ini kita akan bicara tentang konsep persaudaraan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali yang dibangun oleh beliau adalah masjid. Itu yang dikenal hari ini adalah Masjid Nabawi. Setelah masjid dibangun, apalagi yang dibangun oleh beliau dan dengan para sahabat yang lain adalah mempersaudarakan sesama muslim, kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kaum ansar adalah orang Madinah yang menyambut para sahabat yang dari Mekah. Bapak saudara yang berbahagia, pada awalnya itu ada 90 orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah di Madinah. 45 dari muhajirin, 45 dari ansar, atau 45 orang Madinah dan 45 orang Mekah. Itu dipersaudarakan. Yang lebih terkenal lagi yang dipersaudarakan oleh Rasul adalah ada nama sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, itu dari Mekah. Dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Kata Sa'ad, saya ini memiliki beberapa kebun kurma, tolong kamu ambil sebagiannya. Kemudian saya memiliki 2 istri, saya rela menceraikannya. Kemudian sudah selesai masa iddahnya, ambil oleh kamu. Tapi Abdurrahman bin Auf ini, apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahimu. Kata dia, tolong tunjukkan kepada saya pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf walaupun ditawarkan dia kebun, dia tidak mau nerima, tapi dia karena dia berkenal dengan pekerja keras, artinya tidak mau hanya menampuang saja. Walaupun nanti saat ini mau memberikan istrinya, tapi dia tidak mau, dia bisa cari sendiri. Bapak saudara yang berbahagia, kenapa antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ini dia mau memberikan kebun kurmanya Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf misalnya, kemudian termasuk istri, sementara mereka sebelumnya tidak kenal. Mereka itu tidak ada persaudaraan, tidak ada senasab, tidak ada satu keturunan, tidak pula mereka itu awalnya sesuku. Kenapa mereka itu mau, bahkan antara Mekah, orang Mekah dan Madinah awalnya tidak kenal, kenapa mereka mau berbagi? Apa sebenarnya konsep yang diajarkan oleh Rasulullah? Termasuk ketika di Madinah pertama kali perang terjadi adalah perang Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin 300 balik orang musyrikin, orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 orang atau 1 banding 3 orang. Jadi 1 orang Islam,
3 orang kafir, tapi berkat pertolongan Allah perang Badar pun dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu bersatu. Apa sebenarnya konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga begitu akrab antara Mekah dan Madinah dan untuk hari ini? Bapak saudara yang berbahagia, yang pertama adalah konsepnya sesama orang beriman atau sesama muslim itu saling menguatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'da. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan, kata Rasulullah, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Coba kita bayangkan Masjid Agung Nurul Iman ini, pondasi satu dengan pondasi yang lain itu saling kuat menguatkan. Kalau dia sudah saling menguatkan, tidak ada yang goyah, nanti diterjang oleh angin dia tetap kokoh. Nanti gempa misalnya dia tetap berdiri dan lain sebagainya. Kemudian kita berani sholat di masjid ini karena masjid ini terlihat megah. Angin tidak mampu menghancurkannya, badai dan lain sebagainya, kokoh. Begitu juga kita sesama kita, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu harus bersatu. Kalau kita bersatu, musuh tidak mampu melawan kita. Tapi kalau awak semua awak bacarai, mudah dipecah bala, nanti musuh pihak ketiga akan masuk dan menghancurkan kita. Akan disatukan dulu. Apa yang kita kuatkan sesama kita muslim ini banyak, Bapak Saudara. Yang pertama yang kita kuatkan adalah fisiknya. Apa itu fisiknya? Makan. Kalau kita sedang makan, kawan awak alun makan, maka konsepnya kasih dia makan. Bagaimana dia akan memikirkan Islam di masa depan, paruhnya selapa. Maka kuatkan dulu fisiknya, kasih dia makan, belum makan. Kemudian misalnya kita punya pekerjaan, teman kita tidak kerja, kita carikan dia pekerjaan. Bagaimana dia akan memikirkan Indonesia dan masa depan Islam kalau kiranya dia keluarganya terlantar, anaknya tidak makan, rumah belum ada, bagaimana dia akan seide memikirkan Islam ini? Jadi bangunlah saling menguatkan, kita carikan dia pekerjaan. Begitu juga pendidikan. Kalau ada anak-anak yang terlantar, kita memiliki kemampuan sekolahkan dia. Anak-anak yatim selamatkan dia, termasuk akhlaknya, karena dialah yang akan memimpin masa depan Islam ini. Bapak saudara yang berbahagia, maka dari itu perlunya kita melakukan hal ini. Maka sesama kita harus saling bahu membahu. Antara guru dengan orang tua itu harus bersatu mendidik anaknya. Misal kalau ngadu anak ngaji atau anak di sekolah kita kepada kita selaku orang tua, jangan kaduan anakku langsung awak telan mentah-mentah, kane berang anak awak, kane cekek sakete, payah awak ke sekolah, payah kane guru ngaji sudah tua pukul, awak hajar dan sebagainya, itu awak lakukan berarti kita telan mentah-mentah. Tanya dulu apa persoalannya. Kalau nanti anak awak kane pici misalnya sekete, kane rotan sekete, mengadu awak dilaporkan ke polisi, indak saling menguatkan awak mendidik anak awak antara guru dengan wali murid, nanti dan besok orang male mendidik anak awak di sekolah. Male orang mengajarkan anak awak di mengaji, nanti masa depan Indonesia dan Islam secara umum nanti diisi oleh anak-anak yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, bahkan nanti dia menjadi presiden, menjadi pemimpin, tidak bisa baca Quran. Maka kita antara wali murid dengan guru harus bersinergi membangun anak-anak kita menjadi lebih baik. Bapak saudara yang berbahagia, kemudian selanjutnya yang saling menguatkan itu adalah antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Apalagi hari ini sebentar lagi 2024, calon pemimpin satu dengan pemimpin yang lain itu
harus bersinergi membangun bangsa Indonesia, apalagi masa depan Islam di Indonesia ini. Jangankan gara-gara politik kita itu hubungan silaturahim terputus, apalagi Islam agama sama tapi silaturahim tak putus. Boleh enggak kita berbeda politik? Boleh. Misal kawan suka warna merah, awak suka warna hijau, boleh saja. Tapi selama tidak menjatuhkan pilihan yang lain. Yang tidak boleh adalah pilihan buta. Ala jale pajako pancali, awak dukung juga. Ala jale kerajo salamoko nyo zalim, awak dukung, itu tidak boleh. Tapi maka kalau kita bisa bersatu, kita bersatu. Jangan kita bercerai-berai. Kalau kita bercerai-berai, pemimpin sama pemimpin bacaka, nanti rakyat badare itu bacaka ndak jale, nanti masuk pihak yang ketiga, diambil alih Indonesia. Maka dari itu kita harus bersatu. Bapak saudara yang berbahagia, termasuk ulama satu dengan ulama yang lain, Ustadz Siko, Ustadz Desinan harus gabung. Kalau masalah khilafiyah misalnya, itu berlapang dada kita pada perbedaan, sepakat pada persamaan, begitulah kata ulama. Tapi kalau akidahnya berbeda, baru awak nak satu. Tapi kalau masalah furu'iyah misalnya, masalah cabang misalnya awak berbeda, beko masuk aliran sesat ke negari awak, ke kampung awak tu biasa saja, karena awak lah pacar di dalam. Maka awak ulama sama ulama harus bersinergi. Bapak saudara yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, boleh kita berbeda pilihan pemimpin, berbeda boleh. Kemudian berbeda pendapat boleh dan banyak hal. Tapi kalau sudah berbicara kemungkaran, itu harus bersatu. Boleh kita berbeda, boleh. Tapi kalau sudah mengatasi perbuatan fahsya, perbuatan mungkar, itu harus satu niat. Kita mencegah kezaliman harus satu niat. Apakah kemungkaran itu berada di lingkungan masyarakat kita? Apa kata Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian melihat perbuatan mungkar, maka rubahlah perbuatan mungkar itu dengan tangannya. Jadi perbuatan mungkar itu apa? Perbuatan yang jahat, yang bertentangan dengan syariat agama dan bertentangan dengan sosial, seperti pembunuhan. Kalau ada sekitar awak pembunuhan, awak sama awak itu harus kompak mengatasi pembunuhan. Kalau ada begal awak di rumah awak, misalnya orang mati dibunuh, jangan ditutup pintu, telepon polisi. Kalau berwenang awak bisa memiliki kemampuan, rubah sekali, jangan dibiarkan kita sama muslim. Bapak saudara yang berbahagia, itu muslim terdekat, apalagi muslim hari ini saudara kita di Palestina. Palestina itu kekuatan tangan merubah kemungkaran yang terjadi, kebiadaban yang terjadi di Palestina. Saudara kita yang dibunuh oleh Israel itu kita rubah adalah yang pertama itu adalah dengan tangan. Baik tangan itu dipahami dengan tangan awak melalui tulisan. Hari ini di media sosial Pak Saudara, itu kan orang Indonesia sekali. Kadang-kadang kita aku tidak tahu, kadang buser-buser nyo Indonesia Islam yo, tapi nyo pendukung Israel. Bahkan yang dibelanya Israel, seharusnya kita bela Palestina. Jadi kalau ada tulisan-tulisan orang mendukung misalnya kebiadaban Israel, awak satu di sini nulis tangan satu. Takbir, hidup Palestina aja mendukung. Atau kekuasaan, atau tangan yang dipahami dengan kekuasaan. Seperti misalnya di Indonesia pemimpin kita tertinggi adalah presiden, melakukan kerjasama dengan OKI, organisasi kebangsaan Islam, bagaimana Palestina ini bisa merdeka. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Fa'illam yastati, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, maka rubahlah dengan fabilisani, dengan lidah. Mulut ke mulut, bagaimana kita mendukung. Kemudian selanjutnya adalah kafa'illam yastati, kalau tidak sanggup juga dengan mulut ke mulut, fabiqalbihi, dengan hati doa. Dzalika at'aful iman, demikianlah selema-lema iman. Kalau bicara kemungkaran, kita harus bersatu. Boleh berbeda, boleh, tapi kalau bicara kezaliman harus bersatu mengatasinya. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kita sesama kita ini
harus saling menguatkan, jangan saling menjatuhkan. Demikian banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.